Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai segitiga, yaitu sifat-sifatnya, jenis-jenisnya, dan lain-lain. Ya, jadi segitiga itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 titik sudut. Nah, kalau dicontoh di bawah, dia punya 3 sisi, yaitu sisinya apa aja? Sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Untuk sudutnya dia mempunyai 3 sudut juga, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Untuk menamai segitiga boleh pakai sisi segitiga, maksudnya boleh pakai 2 huruf atau pakai 1 huruf. Kalau 1 huruf biasanya menggunakan sudut yang di depannya menggunakan huruf kecil. Contohnya sisi AB ini bisa dinamakan dengan cara melihat sudut yang di depannya. Dinamakan sisi C, tapi pakai huruf kecil. Sisi BC itu bisa dinamakan menggunakan huruf A, karena sisi sudut di depannya adalah sudut A. Begitu pula untuk sisi AC bisa dinamakan dengan sisi B. Untuk simbol segitiga menggunakan seperti ini. Jadi segitiga, contohnya pada gambar ini dinamakan segitiga ABC. Nulisnya seperti ini. Misalkan lagi ada segitiga KLM dan lain-lain. Ketaksamaan segitiga digunakan untuk menentukan apakah sisi-sisi bisa membentuk segitiga. Jadi tidak semua garis, ada 3 garis itu tidak tentu bisa membentuk segitiga, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, kita melihat sisi yang paling panjang, sisi terpanjang. Jadi sisi, anggap aja sisinya ABC. Jika C yang terpanjang itu, maka jumlah 2 sisi yang selain terpanjang itu harus lebih besar dari sisi yang terpanjang. Pedomannya cari yang paling panjang, kemudian jumlah 2 sisi yang lain harus lebih panjang. Contohnya yang nomor 1, sisinya 5, 8, 11. Yang paling panjang adalah 11 cm. Sekarang kita jumlahkan sisi yang lain. Berarti 5 dan 8 berapa? Kalau dijumlahkan 13. 13 dengan 11 lebih besar. 13 berarti ini bisa terbentuk segitiga karena jumlah 5 dan 8 itu lebih besar dari 11. Yang nomor 2, yang paling panjang 12 cm. Jumlah yang lainnya 5 dan 6, 6 dan 5 berapa? 11. Berarti kurang ya. Berarti tidak terbentuk segitiga karena jumlahnya kurang dari 12. Yang nomor 3, yang paling panjang 16. Jumlah 2 yang lain 8 dengan 8, 16 juga, karena sama dengan juga tidak boleh, dia tidak akan terbentuk segitiga. Yang nomor 4, yang paling panjang ada 2, boleh 20, boleh kita ambil salah satu aja. 20, jumlah 2 yang lain 12 tambah 20, 32, lebih besar ya, berarti terbentuk segitiga. Yang nomor 5, yang paling panjang sama aja, kita pilih salah satu aja. Yang paling panjang 6, jumlah 2-nya 6 dan 6, 12, otomatis lebih panjang, jadi terbentuk segitiga. Jadi intinya
jumlah dua yang pendek itu harus lebih besar dari satu yang terpanjang, salah satu yang terpanjang. Berikutnya macam-macam segitiga. Berdasarkan sudutnya itu ada 3 jenis. Yang pertama segitiga lancip. Kalau lancip itu syaratnya semua sudutnya harus sudut lancip. Masih ingat sudut lancip ya? Sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi tiga-tiganya harus lancip. Ya, ini semuanya harus lancip. Yang kedua segitiga tumpul, sesuai namanya. Ini salah satu sudutnya harus sudut tumpul, cukup salah satu. Nah, sudut tumpul apa? Sudut yang besarnya antara 90 dan 180 derajat. Dan yang ketiga segitiga siku-siku. Ini juga sama, yang penting salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku 90 derajat. Nah, ini yang siku-siku. Nah, ini yang tumpul tadi ya. Yang penting ada salah satu. Sekarang macam-macam segitiga berdasarkan sisinya. Yang pertama segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu segitiga yang ketiga sisinya berbeda panjangnya. Jadi tidak ada sisi yang sama panjang. Sifat-sifatnya ada 3. Yang pertama, ketiga sisinya tidak ada yang sama besar. Ini jelas seperti pengertiannya ya. Jadi tidak ada sisi yang sama. Tiga-tiganya beda. AB tidak sama dengan BC dan juga tidak sama dengan CA. Karena ketiga sisinya tidak ada yang sama, maka ketiga sudutnya juga tidak ada yang sama. Sudut A, sudut B, dan sudut C besarnya juga berbeda semua. Otomatis dia tidak memiliki sumbu simetri lipat. Itu untuk segitiga sembarang. Jadi tidak ada sisi yang sama besar, sudutnya juga tidak ada yang sama. Yang kedua segitiga sama kaki. Sama kaki itu ciri-cirinya ada 2 sisi yang sama panjang. Biasanya disebut sisi yang di kakinya sama. Untuk sifat-sifatnya sesuai pengertiannya ada sepasang sisi yang sama panjang. Kalau di gambar itu yang panjangnya sama adalah sisi BC, sisi ini, dan sisi CA. Ini sama panjangnya. Karena ada 2 sisi yang sama, otomatis ada 2 sudut yang sama, yaitu sudut A dan sudut B. Kemudian yang ketiga, dia punya satu sumbu simetri, yaitu garis CD. Ini sumbu simetrinya, kalau dilipat bisa. Sumbu simetri ini dia merupakan tinggi segitiga untuk alas AB, jadi dia tegak lurus, sifatnya tegak lurus. Kemudian dia juga sifatnya membagi sisi di depannya menjadi 2 sama besar. Jadi panjang AD nanti sama dengan panjang DB. Dan yang ketiga, dia juga membagi salah satu sudut menjadi 2 sama besar, yang dibagi yang ini. Berarti ini nanti sama dengan ini. Nah, sifatnya jadi ada 3. Dia sebagai garis tinggi karena tegak lurus, membagi sisi menjadi 2 sama besar, dan membagi sudut juga menjadi 2 sama besar. Segitiga sama sisi, ini yang ketiga ya, harusnya yang ketiga. Segitiga sama sisi berarti ketiga sisinya sama panjang. Sifat-sifatnya yang pertama, ketiga sisinya sama panjang, harusnya sama panjang. Kemudian ketiga sudutnya juga sama besar, 60 derajat besarnya, dan memiliki 3 sumbu simetri lipat. Nah, jadi garis CF, garis AD, dan garis BE ini adalah sumbu simetrinya. Untuk sifat-sifatnya sama kayak sumbu simetri di
segitiga sama kaki. Jadi dia juga tegak lurus, dia membagi sisinya sama panjang, ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini, dan dia juga membagi sudutnya sama besar, ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Karena satunya 60 derajat, otomatis satunya berapa ini? Ya, 30 derajat, karena dibagi dua sama besar. Nah, jadi macam-macam segitiga kalau dilihat dari sudut dan sisinya seperti ini melihatnya. Jadi kalau sudutnya lancip dan dia juga sama kaki, berarti menamakannya lancip sama kaki kurang A ya. Jadi dilihatnya sudutnya dulu baru sisinya. Misalkan sudutnya sudut tumpul, dia berdasarkan sisinya sembarang, berarti nulisnya dia tumpul sembarang. Kecuali sama sisi ini hanya dinamakan sama sisi, karena dia nggak mungkin siku-siku dan nggak mungkin juga sudut tumpul. Kemudian sudut dalam segitiga. Untuk sifat sudut dalam segitiga ada 3 sudut ya, sudut A, sudut B, dan sudut C. Sifatnya nanti jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Nah, kalau mau dibuktikan kita pakai garis bantu. Nah, buat garis sejajar ED, ini sejajar AB. Nah, sekarang kita lihat sudut BAC ini itu pasti sama dengan sudut ACE, berarti ini ya, karena dia dalam berseberangan. Masih ingat ya, dalam berseberangan, yang satu di kanan, ininya di kiri, dan masih di dalam. Begitu juga sudut ABC ini itu sama dengan sudut BCD karena juga dalam berseberangan. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, berarti itu sama dengan sudut ini tambah sudut C ditambah sudut BCD-nya. Nah, sekarang kalau 3 ini kita jumlah, hasilnya berapa? Saling apa itu? Berpelurus. Berarti totalnya 3 ini adalah 180 derajat. Maka A ditambah B ditambah sudut C juga akan 180 derajat. Nah, sudut luar segitiga ini yang luar ya, CBD ini sudut luar. Sudut luar itu adalah penjumlahan dua sudut dalam yang letaknya jauh dari sudut luar. Jadi penjumlahan dari dua sudut luar yang jauh dari sudut dalam yang jauh dari sudut luarnya. Untuk pembuktiannya, ABC ditambah CBD itu sama dengan 180 karena dia berpelurus. Nah, sekarang kita pindah ruas ABC-nya ke sebelah kanan menjadi kurang, berarti CBD sama dengan 180 dikurangi ABC. Kemudian kita gunakan sudut dalam segitiga. Sudut A ditambah sudut C ditambah sudut ABC itu juga 180 karena sifat sudut dalam segitiga. Nah, ini juga sama, ABC-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi kurang. Jadi sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 dikurangi ABC. Nah, kita lihat. Ini 180 dikurangi ABC. Ini juga 180 dikurangi ABC. Berarti CBD itu sama dengan A ditambah C. Nah, karena sama-sama 180 dikurangi ABC. Berikutnya yaitu garis istimewa pada segitiga, nanti ada 4. Yang pertama garis tinggi. Garis tinggi itu garis yang ditarik dari titik sudut, dari ketiga titik sudutnya ini, dan tegak lurus sisi di depannya. Jadi ini harus tegak lurus dengan sisi ini, yang dari sini tegak lurus dari sisi ini, yang dari sini harus tegak lurus dengan sisi ini, sisi di depannya. Jadi garis tinggi itu garis yang tegak lurus dengan sisi di depannya. Nanti digunakan ketika mencari luas segitiga, alas kali tinggi ya. Tingginya itu
Itu menggunakan garis tinggi. Yang kedua, garis bagi, yaitu garis yang ditarik dari titik sudut dan membagi sudut menjadi sama besar. Jadi ditarik dari titik sudutnya dan dia membagi sudutnya menjadi sama. Ini sama dengan ini jadi sama dengan ini juga sama dengan ini. Jadi garis bagi itu yang dibagi sudutnya. Nah, untuk yang ketiga ada garis berat. Garis berat itu dari titik sudut, masih dari titik sudut ke tengah-tengah sisi di depannya. Jadi dari sudut sini dia membagi sisinya menjadi 2 sama panjang. Dari sudut ini dia membagi sisi ini menjadi sama panjang. Dari sudut ini juga membagi ini menjadi 2 sama panjang. Bedanya kalau garis bagi membagi sudutnya, kalau garis berat membagi sisinya menjadi 2 sama panjang. Yang terakhir garis sumbu. Garis sumbu ini nariknya tidak dari titik sudut, tetapi dari tengah-tengah sisi. Nah, di tengah-tengah berarti ini sama dengan ini ya, harus sama dengan ini, juga sama dengan ini juga sama dengan ini. Nah, di tengah-tengah dan dia tegak lurus. Ini juga tegak lurus. Jadi dari tengah-tengah sisi dan tegak lurus sisi di depannya. Nah, sekarang kita ke latihan soalnya. Nah, masih ingat tidak tadi ya? Sisi-sisi segitiga kita gunakan sifat ketaksamaan segitiga yang nomor 1. Yang paling panjang 12. Sisi yang pendek kita jumlahkan 6 ditambah 7. Berapa ini? 13. Berarti dia lebih panjang dari 12. Berarti terbentuk segi 3. Yang nomor 2 yang paling panjang 27. Kita jumlahkan yang pendek 12 dan 16. Berapa hasilnya? 28. Berarti ini juga masih terbentuk karena masih sama, lebih besar. Yang nomor 3 yang paling panjang 23. Yang pendek kita jumlahkan 8 dan 12. Berapa? 20. Berarti masih kurang dari 23. Berarti ini otomatis tidak terbentuk. Yang nomor 4 yang paling panjang 24 ya. Berarti yang pendeknya 12 dan 16. Hasilnya 28 juga. Berarti dia masih lebih panjang dari 24. Berarti ini terbentuk segitiga. Yang nomor 5 yang paling panjang 15. Jumlah 8 dan 7 kalau dijumlahkan 15 juga, dia sama. Berarti dia tidak terbentuk segitiga. Berikutnya, diketahui sudut B 70 derajat, A 40 derajat. Berarti B-nya 70 derajat, A-nya 40 derajat. Dan panjang AC-nya 14. Tentukan besar C. Yang pertama besar C. Kalau mencari besar sudut C, maka kita gunakan sifat sudut dalam segitiga, bahwa jumlahnya harus 180. Berarti kita jumlahkan sudut A berarti 40 derajat ditambah sudut B ditambah 70 derajat ditambah sudut C-nya, sudutnya kita nggak tahu, sama dengan 180. 40 tambah 70 110 ditambah sudut C sama dengan 180. Berarti sudut C-nya berapa? 180 pindah ruas jadi kurang 110. Berarti sudut C-nya 70 derajat. Nah, berarti ini 70 derajat. Nah, sekarang yang B, jenis segitiga. Nah, kita lihat sudutnya. Ada 40, ada 70,
ada 70. Karena ada dua yang sama besar, maka dia segitiganya sama kaki, karena sudutnya ada yang sama, 70 dan 70 ada dua. Nah, kalau dilihat tombol siku-siku dan lancipnya, dia termasuk segitiga yang lancip karena semuanya sudutnya sudut lancip. Berarti jenis segitiganya adalah lancip sama kaki. Nah, kaki yang sama yang mana? Karena sama kaki, yang sama yang mana? Sisi AB dan sisi AC. Nah, karena kita lihat sudutnya yang sama di 70-nya ini. Nah, sekarang panjang AB-nya berapa? Nah, karena sama kaki, maka panjang AB itu sama dengan panjang AC. Berarti AB-nya juga sama dengan 14 cm. Nomor berikutnya, diketahui segitiga PQR adalah segitiga sama kaki. Sama kaki ya. Berarti kita bisa lihat tandanya di sini, ini sama panjang. Dengan sudut R-nya 24 derajat. Nah, ini 24 derajat. Nah, yang pertama tentukan sudut P dan sudut Q. Nah, sudut P dan sudut Q. Nah, ininya berapa? P Q-nya berapa? Nah, sama kita gunakan sifat sudut dalam segitiga. Berarti sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R itu besarnya 180 derajat. Nah, sekarang sudut P dengan sudut Q sama enggak? Sama. Berarti sudut Q itu sama dengan sudut P. Nah, karena dia segitiga sama kaki, maka sudut Q itu sama dengan sudut P. Nah, kita ubah. Berarti sudut P, karena sudut Q-nya sama dengan sudut P, kita ubah sudut P ditambah R-nya 24 sama dengan 180. Sudut P tambah sudut P berarti 2 kali sudut P ditambah 24 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti 2 kali sudut P pindah ruas 24-nya 180 dikurangi 24. Berarti 2 kali sudut P sama dengan berapa ini? 156 derajat. Berarti sudut P-nya 156 dibagi 2. Nah, sudut P-nya berapa? 156 bagi 2. 78 derajat. Nah, karena sudut Q-nya sama dengan sudut P, maka sudut Q juga 78 derajat. Nah, berarti ini 78, ini juga 78 karena sama kaki. Yang B, panjang ketiga sisinya. Nah, sisinya ini 3x-3, X plus 7, 2x-2. Kita gunakan sisi yang sama panjang, yaitu PR sama dengan RQ. Kita masukkan PR-nya 3x-3 sama dengan RQ-nya X plus 7. Kita kumpulkan yang bervariabel dan konstanta yang ikut konstanta. Berarti 3x, x pindah ruas jadi min x, 7, 3 pindah ruas jadi plus 3, 3x kurangi x, 2x sama dengan 7 tambah 3, 10. Berarti x-nya 10 per 2, x-nya sama dengan 5. Nah, kalau sudah ketemu nilai x-nya 5, kita masukkan. Untuk sisi PR
PR berarti 3X min 3. Kita masukkan nilai X nya 5. Jadi 3 kali 5 min 3 sama dengan 15 kurangi 3, 12. Untuk RQ-nya itu pasti sama dengan PR karena sama kaki. Berarti dia juga 12 juga. Nanti ya. Untuk PQ-nya berarti 2X min 2. 2 kali 5 min 2. X nya 5 ya. 10 dikurangi 2 sama dengan 8 cm. Jadi PR nya 12 cm, RQ nya juga 12 cm, PQ nya 8 cm. Next, segitiga KLM mempunyai besar sudut K nya 6X plus 38, L nya 3X min 1, M nya 47 min X. Tentukan jenis segitiga tersebut. Ini juga sama, kita harus tahu sudutnya berapa dulu. Kita gunakan sifat sudut dalam segitiga. Berarti sudut K ditambah sudut L ditambah sudut M itu sama dengan 180. Kita masukkan K nya 6X plus 38, L nya 3X min 1, M nya 47 min X sama dengan 180. Kita kumpulkan 6X tambah 3X 9X dikurangi X 8X. 38 dikurangi 1 37 ditambah 47 berapa? 84 derajat ya, sama dengan 180. Nah, kita pindahkan ruas ke kanan menjadi min. 8X sama dengan 180 dikurangi 84. Nah, berarti 8X nya sama dengan berapa? 96. Berarti X nya 96 dibagi 8, X nya 12. Nah, sekarang kita masukkan X nya 12. Sudut K 6X plus 38. Nah, berarti 6 kali 12 ditambah 38. 6 kali 12 72 ditambah 38 berapa? 110 derajat. Yang sudut L 3X min 1, masukkan nilai X nya berarti 3 kali 12 min 1. 3 kali 12 36 kurangi 1 sama dengan 35 derajat. Nah, yang sudut M 47 min X. Nah, berarti 47 dikurangi X nya 12 berapa ini? 35 derajat. Nah, kalau dilihat sudutnya ada 110 derajat, ada 35, ada 35. Nah, karena ada satu yang tumpul, maka segitiga KLM ini pasti namanya tumpul karena ada satu yang tumpul. Sekarang kita lihat sisinya. Karena ada dua yang sama panjang, berarti dia sama kaki. Berarti dia tumpul sama kaki. Tumpulnya yang 110 sama kakinya, ini ada yang sama. Next, berikutnya tentukan besar sudut PRQ. Berarti ini berapa? Yang ini kan PRQ. Kita gunakan sifat segitiga luar. Nah, ini yang luar 21X itu sama dengan jumlah dua sudut dalam yang berjauhan. Berarti ini ditambah ini, sudut P tambah sudut Q. Berarti sama dengan 10X ditambah 10 ditambah 9X. Nah, kita gunakan sifat sudut luar. Kita hitung 21X sama dengan jumlahkan 10X tambah 9X
19x ditambah 10. 19x kita pindahkan ruas, kumpulkan dengan x. Itu 21x dikurangi 19x sama dengan 10. 21 kurangi 19 berarti 2x sama dengan 10. Berarti x nya 10 bagi 2, x nya sama dengan 5. Nah, kalau sudah ketemu nilai x nya sama dengan 5, kita masukkan ke sudut luarnya aja. Nah, yang sudut luarnya kita masukkan berapa? 21x. Berarti 21 kali 5, x nya 5 berapa? 105 derajat. Berarti ini besarnya adalah 105 derajat. Berarti untuk sudut PRQ nya, nah, karena dia saling berapa nih? Berpelurus, baiknya kita kurangi aja. 180 dikurangi 105 berapa? 75 derajat. Jadi PRQ nya 75 derajat. Nah, soal terakhir, tentukan besar sudut X. Nah, yang diketahui cuma seperti ini. Nah, harus kreatif. Gimana caranya? Kita lihat. Nah, yang diketahui hanya 96, satu di sini. Nah, 96. Nah, misalkan kita kasih nama aja ya. Ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, yang pertama kita gunakan segitiga ABD dulu. ABC. ABD. Nah, kita lihat segitiga ABD. ABD ini sama kaki. AB dengan BD sama. Nah, ini bisa dilihat tandanya ini sama. Maka sudutnya juga sama besar. Ini pasti sama dengan ini. Ya enggak? Nah, pakai sudut dalam segitiga dulu. Berarti sudut A ditambah 96 derajat ditambah, karena ini sama dengan ini, maka kita anggap aja ini sudut A juga, besarnya sama dengan sudut A, sama dengan 180. Sudut A tambah sudut A, 2 kali sudut A sama dengan 180. 96 beda ruas jadi kurang, berarti 2 kali sudut A sama dengan berapa? 180 dikurangi 96, 84 derajat. Berarti sudut A nya 84 dibagi 2, sudut A nya 42 derajat. Nah, berarti ini 42, ini juga 42. Nah, sekarang karena ini 42, maka yang sebelah sini berapa? Saling apa ini? 42 dan ini saling berpelurus, boleh pakai berpelurus boleh, atau ini itu adalah sudut luar dari segitiga ABD. Kita bersihkan dulu biar nggak bingung. Nah, sekarang kita gunakan. Nah, A nya 42, ini juga 42. Sekarang kita gunakan sudut ini. Sudut ini adalah sudut luar dari segitiga ABD. Maka ini adalah jumlah dari 42 dan 96. Ingat ya, sudut luar itu jumlah dari sudut dalam yang berjauhan. Maka sudut BDC itu sama dengan 42 ditambah 96. Berapa? 138 derajat. Nah, berarti ini adalah 138
derajat. Sekarang kita lihat segitiga BDC. Segitiga BDC. BDC ini juga segitiga sama kaki. Berarti sudut X ini juga sudut X karena sama kaki. Kita jumlahkan sama kayak yang pertama tadi. Berarti sudut X ditambah sudut X ditambah 138 sama dengan 180 derajat. Berarti 2 kali sudut X ditambah 138 sama dengan 180 derajat. Berarti 2 kali sudut X nya sama dengan 180 dikurangi 138. Berarti 2 kali sudut X nya sama dengan 42. Berarti sudut X nya 42 dibagi 2. Sudut X nya berapa? 21 derajat. Nah, ketemu. Nah, intinya kalau geometri kalian harus kreatif mencari jalan keluar, mau pakai cara yang mana. Nah, ini tadi boleh pakai segitiga luar, boleh pakai berpeluru sebenarnya. Baik, itu untuk materinya yang hitung-hitungan. Sekarang kita ke garis istimewa. Masih ingat gak garisnya istimewa apa aja? Yang merah. Nah, merah ini garis apa nih? Garis merah. Merah karena dia tegak lurus, maka dia namanya garis tinggi. Nah, kemudian yang biru. Biru ini dari titik sudut. Nah, biru ini membagi ini menjadi 2 sama besar. Berarti yang dibagi sisinya, berarti garis berat. Nah, kemudian yang ungu. Ungu ini yang dibagi sudutnya, berarti namanya garis bagi. Yang terakhir yang hijau. Hijau ini ditarik dari tengah-tengah sisi, berarti dia dan tegak lurus. Berarti dia garis sumbu. Wah, masih ingat-ingat ya. Jadi tinggi itu yang tegak lurus, berat itu yang di tengah-tengah sisi, garis bagi membagi sudutnya, dan garis sumbu dari tengah-tengah tegak lurus. Baik, itu untuk materinya. Silakan dipelajari dengan baik, dipahami. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kita cukupkan, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.